Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya, kita kali ini akan membahas mengenai elastisitas bahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan, simak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh saya. Nah, di sini ada beberapa orang ya yang sedang melakukan balap motor, ya, motor cross kalau di sini. Nah, pertanyaannya nih, apa yang akan terjadi jika pada motor tersebut tidak dipasang pegas atau shock breaker? Ya, baik pada motor cross atau motor-motor lainnya, coba kalian bayangkan ya, nanti kalau kalian misalnya mengendari sepeda motor, kemudian ada jalan yang berlubang atau ada polisi tidur, pasti nanti kita posisi duduknya tidak akan nyaman ya, akan sakit saat melewati jalan yang bolong, berlubang, atau polisi tidur tersebut. Sehingga pegas itu sangat bermanfaat ya, digunakan di dalam motor. Nah, kalau di mobil bagaimana? Apakah ada pegas atau tidak? Nah, coba kalian cari tahu. Oke, berikutnya ada sifat-sifat bahan. Yang pertama, sifat bahan elastis atau elastisitas, yaitu kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Misalnya ini karet, kita tarik sedikit, kemudian lepaskan, maka akan kembali ke bentuk awalnya. Begitupun misalnya pada per, kemudian pada busur panah, ya. Ketika ada tarikan, ketika menarik panah, maka tali busurnya akan tertarik. Kemudian ketika panahnya dilepaskan, maka tali busurnya akan kembali ke posisi awalnya. Yang kedua, sifat bahan ada yang plastis, ya, kebalikan dari elastis, yaitu sifat benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semulanya setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Contohnya ketika menekan ini plastisin, ya, bentuk-bentuknya menjadi seperti ini. Ketika kita lepaskan tekanannya, maka si plastisin ini bentuknya ya sudah itu bentuk akhirnya, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Begitupun misalnya contoh lainnya pada tanah liat, ketika kita tekan-tekan, maka dia kemudian ketika kita lepaskan tekanannya, maka bentuk tanah liatnya akan seperti yang kita tekan, ya, tidak kembali ke semula. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya, bisa kalian cari tahu. Berikutnya, pada elastisitas zat padat itu ada yang dinamakan dengan tegangan atau dalam bahasa Inggrisnya stress. Nah, di sini ada contoh suatu bahan, ya. Nah, di sini bahannya dengan luas A, kemudian diberikan gaya tarik sebesar F, ya. Ini diberikannya gayanya dari kiri dan kanan. Kemudian mengalami sebuah perubahan panjang, ya, dan luasnya juga di sini, ya. Sebesar ini nih garis putus-putusnya perubahannya. Nah, besarnya tegangan yang dialami oleh suatu benda itu bergantung kepada gaya luar dan luas permukaan di mana gaya itu bekerja. Atau secara matematis, sigma sama dengan F per A. Sigma itu adalah tegangannya, satuan Newton per meter persegi, F-nya gaya, Newton, A-nya luas permukaan, meter persegi. Berikutnya, ada yang dinamakan dengan regangan, ya, atau strain. Nah, di sini contohnya, ada suatu benda yang panjang awalnya itu L0, kemudian ketika diberikan gaya sebesar F, mengalami perubahan panjang, yaitu delta L. Nah, regangan itu diartikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang ini, ya, dengan panjang benda awalnya, L0-nya.
akibat adanya gaya luar. Atau secara matematis, regangan itu sama dengan delta L per L0. Nah, karena di sini satuannya sama-sama meter, kemudian dibagi, maka regangan ini tidak memiliki satuan ataupun dimensi. Nah, di sini terdapat grafik tegangan terhadap regangan. Untuk titik O ya, sampai titik A itu berlaku hukum Hooke. Dan yang titik A ini disebut sebagai batas dari hukum Hooke. Ya, hukum Hooke ini nanti akan dipelajari di video berikutnya. Nah, B itu adalah batas elastis. Jadi, jika tegangan dihilangkan, kawat atau benda itu ya akan kembali ke bentuk awalnya misalnya. Kemudian C itu adalah titik tekuknya. Benda dapat kembali namun tidak ke bentuk semulanya. Kemudian titik D ada benda tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Kemudian E yaitu benda pada mencapai di sini itu bisa sampai patah ya, titik patahnya E itu. Misalnya kalau karet kita tarik terus sampai panjang, nanti lama-kelamaan dia akan putus ya. Itu. Kemudian di sini titik O sampai B itu disebut dengan daerah elastis, dan dari titik B ke titik E itu disebut daerah plastis. Oke, berikutnya ada yang namanya modulus elastisitas, yaitu perbandingan antara tegangan dengan regangan. Nah, modulus elastisitas disebut juga modulus yang ya simbolnya E sama dengan di sini tegangan dibagi regangan. Nah, sama dengan F per A dibagi delta L per L0. Sehingga kita sederhanakan di sini menjadi S sama dengan F dikali L per A dikali delta L. Modulus elastisitas itu ya tergantung oleh jenis zatnya dan tidak tergantung oleh ukuran atau bentuknya. Jadi hanya tergantung pada jenis zatnya. Nah, di sini terdapat tabel nilai modulus elastisitas dari beberapa bahan. Ada aluminium, ya, kuningan, tembaga, gelas, besi, timah, baja, dan nikel. Di sini ada nilai dari modulus yang berbeda-beda. Kemudian, kita akan membahas mengenai contoh soalnya. Suatu bahan baja yang akan digunakan untuk jembatan gantung memiliki modulus yang 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Untuk menahan berat jembatan, digunakan beberapa buah batang baja berbentuk silinder yang masing-masing luas penampangnya itu 8 cm persegi dan panjangnya 50 meter. Setiap batang itu ditarik dengan gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Tentukanlah tegangan pertambahan panjang regangan yang dialami oleh batang baja tersebut. Nah, diketahui E sama dengan 2,0 kali 10 pangkat 11, luasnya A 8 cm persegi, kita ubah ya ke meter persegi, menjadi 8 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. L0-nya 50 meter, ya panjang awalnya, dan gayanya F 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Kita cari tegangan, yaitu F per A, F-nya 4 kali 10 pangkat 4 Newton per 8 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 Pascal. Atau satuannya Newton per meter persegi. Untuk pertambahan panjang batang delta L ya, tinggal dipindah ruaskan ya untuk pakai rumus yang modulus yang. Di sini menjadi ya karena ditanyakannya delta L, maka delta L sama dengan F kali L0 per E dikali A. Sama dengan kita masukkan 4 kali 10 pangkat 4 Newton dikali 10 meter per 2 kali 10 pangkat 4, maaf 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi dikali 8 dikali 10 pangkat
min 4 meter persegi. Nah, hasilnya menjadi 0,0125 meter atau sama dengan 1,25 cm ya. Ini bukan 1,125 ya, tapi 0,125 ya dikali 100. Jadi 0,125 ya. Kemudian untuk menghitung regangannya, yaitu delta E sama dengan delta L per L0 sama dengan 0,0125 meter per 50 meter sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini tidak ada satuannya karena meter, coret meter per meter. Baiklah, pembahasan kali ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Jangan lupa untuk share, subscribe video ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.